Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi IPAS kelas 4 SD, bab 2, bagian A, apa itu gaya? Sebelumnya adik-adik perlu tahu tujuan pembelajaran, yaitu pertama, mempelajari tentang penerapan gaya pada kehidupan sekitarmu, lalu menyelidiki tentang sifat-sifat magnet dan bagaimana pemanfaatannya. Di sini ada percakapan, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Ya, jadi ini kan tempat mainan ya, berisi banyak mainan. Bagaimana agar mereka bisa memindahkan tempat yang berat ini gitu. Mereka memerlukan gaya untuk memindahkan benda ini gitu. Nah, coba kita amati, menurutmu cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu? Buatlah tabel lihat, pikirkan, ingin tahu ya pada buku tugasmu seperti ini. Lakukan instruksi yang ada dalam setiap tabel. Jadi di sini ada amati apa yang kamu lihat, lalu pikirkan apa yang kamu pikirkan untuk membantu Ian dan Banu tadi ini ya. Lalu ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui untuk bisa membantu Ian dan Banu. Misalnya, yang ingin kamu lihat, Ian dan Banu ingin memindahkan sebuah kontainer dari satu tempat ke tempat lain. Lalu yang berikut, apa yang kamu pikirkan untuk membantu Ian dan Banu? Misalnya, menggunakan alat seperti troli atau kereta dorong untuk mengangkat dan memindahkan kontainer tersebut. Lalu ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui untuk bisa membantu Ian dan Banu? Nah, saya ingin tahu ukuran dan berat kontainer misalnya yang ingin dipindahkan agar dapat memilih alat yang tepat. Ini contoh ya, silakan adik-adik bisa mengeksplor sendiri rasa penasarannya terhadap case yang tadi. Oke, ayo menyelidiki. Coba cari tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu memindahkan kontainernya. Oke, ini anggaplah adik-adik bekerja dengan kelompok gitu ya. Misalkan kalau sendiri pun nggak apa-apa. Ikut panduan berikut untuk melakukan penyelidikan kalian. Yang pertama, cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Gunakan ide-ide yang sudah kalian pikirkan dalam tabel lihat, pikirkan, ingin tahu yang tadi ya. Nah, misalnya dari kesimpulan tadi didapatkan bahwa untuk memindahkan kontainer kita dapat menggunakan troli atau kereta dorong, papan seluncur atau roll, tenaga beberapa orang juga bisa ya, atau ban di bawah kontainernya. Misalnya tempatnya itu alat dorongnya itu ada bannya kayak gitu. Lalu yang kedua, tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja yang dibagikan guru kalian. Buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan, gambarkan semampu kalian. Ya, ini silahkan ya adik-adik dengan kreasi kalian masing-masing buat sketsanya gimana. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kakak pilih yang menggunakan tenaga beberapa orang gitu ya. Misalnya memindahkan kotak kontainer ini butuh 2 orang untuk memindahkannya. Lalu yang ketiga, tuliskan alasan kalian mengapa cara tersebut merupakan cara terbaik untuk membantu Ian dan Banu. Oke, misalnya kan kakak nggak tahu apa yang kalian pilih ya menggunakan cara apa. Jadi dari cara-cara yang nomor 1 tadi ini, kita berikan alasan. Misalnya kalau troli atau kereta dorong memudahkan pemindahan benda berat tanpa harus mengangkatnya. Lalu papan seluncur, ini juga cara ini efektif untuk mengurangi gesekan. Lalu tenaga beberapa orang dapat mempercepat pemindahan kontainer. Kemudian ban di bawah kontainer ini membuat pergerakan kontainer lebih mudah. Jadi ini tergantung dari jawabannya adik-adik tadi yang pertama apa. Jadi yang ketiga ini menyesuaikan. Oke, seperti itu. Bagaimana Ian dan Banu menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya, bisa. Tapi ternyata berat dan mereka tidak kuat. Nah, lalu Ian mencoba menarik dan Banu mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah.
mereka lakukan dibanding mengangkatnya. Nah, ketika kita mendorong dan menarik sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, jadi dari tadi kita sudah dengar kata gaya, gaya, dan gaya. Nah, sebenarnya gaya itu apa sih? Adik-adik lihat kata yang di garis tebal ini ya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ketika adik-adik menarik sesuatu atau mendorong sesuatu, itu sudah terjadi namanya gaya. Oke, penjelasannya bisa dibaca sendiri. Saat Ian dan Banu mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Oke, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka, gitu ya. Dari kekuatan dari tubuh kita, gitu. Nah, kemudian saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai, ya kan? Nah, hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Misalnya nih yang tadi nih, mereka mengangkat kontainer ya. Nah, ini ada terjadi namanya gaya gesekan di sini. Seperti itu. Yang bagian berikut, selain membuat benda bisa bergerak, gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Ayo kita selidiki secara berkelompok. Pelajari dulu instruksi berikut sebelum mulai menyelidiki. Oke, ini instruksinya ya. Guru akan memberikan benda dengan ragam bentuk, ini tergantung ya. Kemudian melakukan segala macam cara untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Lalu amati gaya yang kalian berikan untuk mengubah bentuk benda tersebut. Oke, nanti dicatat seperti ini. Misalnya ini nomor 1, kertas ya. Nama bendanya kertas. Prediksi ini maksudnya kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya. Oke, kertas dirobek. Cara mengubah bentuk, dirobek atau diremas. Gaya yang diberikan untuk bisa merobek atau meremas ini adalah dengan ditarik atau didorong, ya kan? Seperti itu. Nah, itu untuk kertas. Kita coba lihat contoh yang berikut, misalnya plastisin. Ya, adik-adik tahu plastisin ya. Nah, plastisin ini biasanya ditekan, ya kan? Nah, setelah itu cara mengubah bentuknya adalah diremas-remas. Nah, gaya yang diberikan adalah ya tarikan dan dorongan. Terus misalnya contoh yang lain, karet gelang. Nah, karet gelang ini melar ya, dia sangat elastis. Cara mengubah bentuk ini adalah ditarik ya karet gelangnya. Oke, gaya yang diberikan, tarikan. Lalu yang berikut aluminium foil. Aluminium foil ini yang biasanya misalnya kalau adik-adik suka kue atau makanan yang biar aman dikasih aluminium foil yang warna silver. Prediksi misalnya ditekuk gitu ya. Cara mengubah bentuk ditekuk atau diremas. Gaya yang diberikan, tekanan dan dorongan. Nah, ini contoh aja ya. Contoh ini tergantung dari apa benda yang akan diberikan ke adik-adik lalu ditulis seperti ini. Oke, sampai saat ini kamu telah berhasil melakukan penyelidikan tentang apa itu gaya. Silahkan, ini yang kakak berikan adalah contoh ya. Nomor 1, apa itu gaya? Misalnya, alternatif jawaban, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berubah arah, atau berubah bentuk. Lalu yang kedua, apa pengaruh gaya terhadap benda? Tuliskan contohnya. Misalnya, menggerakkan benda. Contoh ketika kita menendang bola, bola tersebut bergerak. Terus contoh yang lain, mengubah bentuk benda. Misalnya ketika kita meremas kertas, bentuk kertas berubah menjadi kusut. Oke, yang ketiga, apa aktivitas yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan gaya? Oke, banyak ya. Contohnya di sini mengangkat buku, ya, atau mendorong pintu.
Oke, seperti itu. Yang berikut, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak macam gaya yang terjadi. Gaya apa sajakah itu? Ya, kita ada gaya otot ya. Ini terjadi pada manusia dan hewan. Misalnya olahraga, ini kita gunakan gaya otot. Lalu gaya gesek pada benda ya, antara kursi roda dan jalan. Lalu yang berikut ada gaya pegas ya. Misalnya seperti di gambar ini ya, gaya pegas yang terjadi pada benda yang elastis ya. Ketapel ini kan menggunakan karet. Lalu yang berikut ada juga namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang terjadi karena benda magnet. Kita akan lihat tentang gaya magnet di topik selanjutnya. Lalu yang berikutnya ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi. Misal adik-adik duduk di bawah pohon mangga ya. Nah, terus saat duduk gini ternyata ada buah mangga yang jatuh dari pohon. Nah, itu merupakan gaya gravitasi yang terjadi dari buah mangga yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Nah, yang berikut di sini ada latihan memilih tantangan. Amati berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar dengan menggunakan otot mereka. Nah, ini banyak ya yang bisa kita amati. Kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Aktivitas apa yang mereka lakukan? 2. Gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Lalu yang ketiga, apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan? Nah, ini contoh ya, contohnya yang di kotak kuning ini. Coba adik-adik pikirkan contoh yang lain. Misalnya di sini yang pertama ya, aktivitas apa yang mereka lakukan? Menyapu lantai. Gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Yaitu gaya dorong. Lalu apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan? Nah, pengaruhnya dari sapu ya, sapu yang kita gunakan untuk menyapu lantai, kotoran yang tersebar di lantai terkumpul dan berpindah tempat. Lalu di bawah ada pertanyaan, apakah kamu menemukan aktivitas yang tidak memakai gaya? Apakah itu? Ya, tidak ya, semua aktivitas yang kita amati ini pada umumnya menggunakan gaya. Karena gaya ini diperlukan untuk menggerakkan atau mengubah benda dalam aktivitas sehari-hari. Oke, jadi seperti itu adik-adik, kita akan lanjut dengan bagian berikutnya, masih mengenai gaya ya, di video yang berbeda. Terima kasih.